Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah Masjid Istiqomah yang dimuliakan Allah. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah telah terlebih dahulu menciptakan para malaikat termasuk iblis dan jin. Kemudian Allah mengabarkan kepada para malaikat dalam surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Allah berfirman kepada para malaikat, Aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah, penanggung jawab, pengelola bumi ini. Malaikat sempat protes kepada Allah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat berkata, ya Allah, apakah kau akan menjadikan manusia yang suka berbuat kerusakan itu yang akan menjadi khalifah di muka bumi? Bukankah selama ini kami selalu bertasbih memujimu? Seolah-olah malaikat berkata, kenapa tidak kami yang menjadi khalifah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui, kata Allah. Kemudian apa kata Allah dalam ayat selanjutnya? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda, langit, bumi, bulan, matahari, planet-planet, lautan, sungai, gunung, itu tidak diajarkan kepada malaikat. Dan Allah memerintahkan Adam untuk mengajarkannya kepada para malaikat. Dan Adam menerangkan kepada para malaikat nama-nama benda itu sehingga malaikat kagum kepada Adam. Sehingga akhirnya malaikat mengakui Adam dan pengikutnya manusia pantas menjadi khalifah di muka bumi ini. Singkat kata, ketika malaikat sudah mengakui Adam pantas menjadi khalifah, Allah perintahkan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah tatkala Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Sujud ini sujud penghormatan, bukan sujud penyembahan. Karena manusia tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Tidak boleh meminta kecuali kepada Allah. Tidak boleh meminta kepada gunung, kepada pohon, kepada lautan, kepada bulan, matahari, jin, termasuk batu cincin. Boleh orang pakai batu cincin, Ustaz. Nabi juga pakai cincin.
Sepanjang niatnya sunnah dan bukan terbuat dari emas bagi kaum laki-laki, silahkan. Dan jangan membuat lalai kepada Allah. Karena ada hadis Bukhari, tidak akan terjadi kiamat sebelum batu-batu berbicara. Sunan Ibnu Majah, hadisnya sahih. Apa makna batu-batu berbicara? Apa musim batu ini Ustaz menunjukkan batu sedang berbicara? Bisa jadi. Batu-batu yang digosok, yang dipecahi itu lagi bicara kepada penggemarnya. Kalian boleh mengagumi aku, tapi jangan puji aku. Pujilah yang menciptakan aku. Siogianya penggemar-penggemar batu itu harus lebih taat kepada Allah, karena mereka melihat bagaimana kuasa Allah menciptakan batu kusam menjadi indah, kilat menjadi perhiasan. Tapi kenyataannya banyak orang mecahi batu, nggosok batu, ngikat batu, sholat zuhurnya tak jelas, sholat asarnya tak jelas, sholat jumatnya pun kadang tak jelas. Sehingga di surah At-Tahrim, waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar api neraka itu manusia dan batu. Saya takut tukang-tukang pengikat batu cincin yang tidak sholat, dia dan batu cincinnya yang menjadi bahan bakar api neraka nantinya. Sampai di Medan ada kejadian, kuburan itu diedarkan batu putih, dibacai kulhu. Padahal tidak ada sunnahnya itu, tapi tradisi. Diundang orang sekampung, dibelinya batu putih 200 biji. Disuruhnya orang bacai kulhu satu kampung. Udah selesai, kasih berkat, bontot pulang. Dikerah sama keluarganya, batunya hilang 30. Tinggal 170. Kenapa bisa hilang Ustaz? Rupanya waktu orang itu baca kulhu, asal disenter, tembus, kantongi. Asal senter, tembus, kantongi. Hilang 30 batu tadi. Bukan sujud penyembahan, tapi penghormatan. Dan ketika Allah perintahkan, sujudlah kalian kepada Adam. Semua malaikat sujud. Illa iblis. Kecuali iblis. Ketika itu seolah-olah malaikat sujud mengajak iblis. Iblis, ayo sujud iblis, sujud. Apa kata iblis? Apa kali aku mesti sujud kepada Adam? Adam itu belakangan diciptakan ya, aku duluan. Kira-kira kalau bahasa orang sekarang, aku lebih banyak makan garam daripada dia. Dia anak baru kemarin sore. Kadang-kadang kan ada orang sekarang begitu. Alah, anak baru kemarin sorenya itu. Aku lebih banyak makan garam daripada dia. Perkara makan garam kerbo lah. Masih muda pun dia, kalau hafiz Quran, hafal Quran, jadi imam, kita ikuti dia. Awak 60 pun kalau yang hafal cuman kul huwallah sama inna atoina. Apa kali mau kita anggarkan? Iblis bilang aku duluan diciptakan daripada Adam. Tidak pantas yang belakangan diciptakan disujuti oleh orang yang duluan diciptakan. Dia dari tanah, aku dari api. Tidak pantas yang dari api sujud kepada yang dari tanah. Iblis sombong. Kata Allah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis takabur, dia sombong dan dia kafir, kata Allah. Jadi dari sini kita sudah bisa lihat apa ciri-ciri orang sombong itu. Ketika dirinya merasa lebih dari orang lain, itu sudah bibit kesombongan. Hati-hati. Kita tidak ada yang hebat. Saya jadi ustadz, sombong. Di atas langit ada langit. Tidak ada yang paling hebat di dunia ini. Bapak-bapak mengadakan pengajian, mengundang saya, oke itu bidang saya. Mengadakan maulid, undang saya, oke itu bidang saya. Ada acara nuzulul Quran, undang saya, oke itu bidang saya. Tapi kalau listrik Bapak Ibu konslet, jangan panggil saya. Nanti listrik Bapak Ibu enggak benar, malah Bapak Ibu takjiah ke rumah saya. Udah aku hitam, kesetrum lagi. Artinya apa? Saya tahu sedikit ilmu agama, tapi ilmu listrik saya nggak tahu. Artinya kan nggak semua hal kita tahu. Apa yang mau kita sombongkan? Punya harta sombong. Kalau Allah mau cabut sebentar. Ada orang miliaran uang di bank, tertipu 10 menit saja bisa habis hartanya semua. Jabatan, jangan sombong, cuman titipan. Anak buah bikin salah, dia yang dicopot. Punya mobil mewah, naik Gunung Selawah,
ngelakkan kurnia, terjun ke jurang, nggak terangkat lagi mobil. Punya rumah mewah, konslet listrik, habis. Mudah kalau Allah mau ambil. Punya wajah cantik, jangan sombong, masak indomie, meledak kompor gas, berubah muka. Sebentar kalau Allah mau cabut. Punya wajah tampan, naik sepeda motor, ngong, tekongan, jumpa bus, gerbak, rontok gigi, hilang ganteng. Ajan pun berubah, aku mau, nah habis semua giginya. Kesombongan itu selendangku, kata Allah. Siapa yang memakai selendangku, ku campakkan dia nanti ke dalam neraka. Artinya apa? Yang berhak sombong hanya Allah. Maka hati-hati. Salah satu sifat kebesaran iblis, sombong, takabbur. Iblis memasukkan sifat sombong ke dalam hati manusia itu dari berbagai jalan. Dari ibadah pun orang bisa jadi sombong. Hati-hati. Nanti kita di akhirat terkejut. Kenapa? Ada orang-orang yang di dunia kita lihat ahli masjid, ahli ibadah, taat, tapi tempatnya di neraka. Aneh ini. Kalau orang masuk neraka karena dia agen sabu, dia agen ganja, dia tukang mabuk, dia penjudi, dia pencuri, orang nggak terkejut. Ketika di akhirat, baru tahu dia, baru tahu. Dulu di dunia hajab kali orang nasihati dia, sekarang dia rasakan. Memang ahli maksiat, tapi ini ahli masjid, taat beribadah, di neraka. Orang terkejut, bang, ada apa? Itu waktu neraka bang. Tapi dulu rajin ibadah. Kurasa malaikat salah masukkan itu. Bisa jadi. Ditanya, yuk kita tanya aja yuk. Wah, kenapa kok bisa masuk neraka? Udah diam aja lah muncung kalian. Hajab ini nahankannya. Tapi wak dulu ahli ibadah, saya memang ahli ibadah, tapi gara-gara ibadah saya jadi sombong, saya remeh sama orang lain, saya anggap orang yang belum mau ke masjid itu kecil, saya yang taat, rajin ibadah, saya merasa diri saya paling suci, saya merasa saya paling pantas masuk ke surga, sehingga saya anggap remeh sama yang belum mau beribadah. Rupanya Allah tidak izinkan ada sifat sombong di dalam hati saya walaupun kecil untuk menjadikan saya masuk ke surga. Di hadis Nabi diharamkan Allah surga bagi orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Hati-hati. Rupanya ketaatannya yang bikin dia sombong, merasa dirinya paling bersih, merasa dirinya paling suci. Dirusak iblis hatinya. Hati-hati. Kalau hari ini taat beribadah, jangan sombong dulu. Minta tolong kepada Allah. Ya Allah, istiqomahkan aku ya Allah. Bantu aku agar aku istiqomah mempertahankan ketaatanku. Bukan menyebabkan kita menjadi merasa besar. Sementara di Duratun Nasihin itu ada nanti di akhirat pelacur masuk surga. Aneh. Sekali lagi orang terkejut. Lah itu malah pelacur bang masuk surga. Yuk kita tanya yuk, ayo. Mbak, iya. Mbak, iya. Mbak kan dulu, iya. Mbak kan dulu, iya. Udah nggak usah dibahas. Dulu kan mbak di kafe, udah. Itu masa lalu, nggak usah dibahas. Sudah sama-sama maklum aja lah. Ini udah di surga. Sama-sama maklum, mas kan juga langganan dulu. Rupanya yang nanya pun langganan juga. Enggak, ceritanya gimana kok mbak bisa masuk ke surga ini? Saya dulu kerja begitu, ditipu orang. Anak saya udah susah, dulu mau mencari susu untuk anak saya saja susah. Saya ditawarin orang kerja di rumah makan, suruh melayani orang makan. Tak taunya saya ditipu, suruh melayani laki-laki hidung belang. Saya larut 3 bulan. Suatu hari pulang kerja saya lewat masjid Istiqomah. Saya lihat ada ustadz ceramah dari Medan, orangnya hitam tapi ganteng, kira-kira begitulah. Ustadz itu katanya rahul-rahul gitu. Dia membahas masalah taubat, rupanya menusuk ke dalam hati saya. Saya pulang, saya mandi sunat taubat, saya sholat sunat taubat. Sejak itu saya merasa diri saya kotor, saya merasa diri saya hina ketika saya sholat.
saya tetap merasa tidak pantas masuk ke surga, saya tetap harus dibakar dalam neraka. Menetes air mata saya setiap saya sholat. Sejak itu aku berhenti, aku kerja jadi pembantu biar sedikit tapi halal. Tapi setiap sholat aku menangis mohon ampun kepada Allah. Rupanya taubatku diterima Allah Ta'ala. Iblis itu muncul kesombongan. Aba wastakbara kata Allah. Dia sombong kata Allah. Wa kana minal kafirin. Dia kafir kata Allah. Lantas Allah katakan, iblis, kau aku tempatkan abadi di dalam neraka. Lantas iblis berkata, baik ya Allah, aku terima keputusanmu. Tapi izinkan aku untuk menyeret anak cucu Adam sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Untuk menemaniku nanti di dalam neraka. Silahkan kalau kau mampu. Sejak itu bendera perang ditancapkan, genderang pun ditabuh, permusuhan kepada iblis, manusia dengan iblis. Sejak itu diikrarkan, sejak itu kita dengan iblis menjadi musuh yang nyata, aduwwum mubin. Maka hari ini misi iblis tidak ada lain, dia mau nyeret kita sebanyak-banyaknya ke dalam neraka untuk menemani dia. Iblis dendam kepada Adam. Maka dimulainya dirusak dari Siti Hawa. Allah perintahkan Adam menikmati apa saja yang ada di surga, tapi ada satu pohon dilarang untuk mendekati, namanya pohon khuldi. Tapi namanya manusia, lama-lama pingin tahu, yang lain boleh, kenapa yang ini tidak? Hawa merayu Adam, lama-lama goyang Adam, didekati pohon khuldi tadi. Sayangnya mereka bukan cuma mendekati, mereka petik dan mereka makan. Resmi itulah pelanggaran pertama manusia. Iblis berhasil menggelincirkan Adam dan Hawa. Itu ceritanya sahih Ustaz. Buka nanti di Baqarah 30 dan seterusnya. Kisah Adam Hawa makan buah khuldi itu bukan hikayat, bukan pujangga, bukan dongeng, tapi Allah langsung menceritakannya di Quran. Bahkan dalam satu tafsir, ketika Adam Hawa makan buah khuldi itu, tanggal pakaian mereka. Cuman cerita yang gak benar, yang beredar di kampung-kampung. Katanya Nabi Adam makan buah khuldi nyangkut di leher. Ini maka laki-laki ada bendol di lehernya ini. Mana ada dasarnya itu. Siti Hawa sudah tertelan. Makanya udah gak usah dibahas lah. Udah sama-sama ngerti aja gitu. Itu gak ada dasarnya itu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, anak cucu Adam, kitalah manusia. Pengikut iblis, syaitan. Sekarang kita ingin lebih kenal siapa syaitan ini. Syaitan ini juga adalah salah satu makhluk Allah, pengikut iblis. Syaitan inilah yang menjadi teman-teman iblis nanti dalam neraka. Dan Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebenarnya bagaimanakah wujud syaitan itu? Kita coba kaitkan dengan hadis di Ramadan ini. Idza jaa Ramadhana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin. Apabila bulan Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga itu. Ada satu pintu lagi namanya Royan. Itu pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa Ramadan. Untuk siapa pintu surga itu Ustaz? Untuk seluruh jamaah istiqomah nanti di sana. Tunggu, belum siap. Bersama Ustadz yang ceramah pada malam hari ini. Amin, belum siap, awak ditinggal sendirian di sini. Buka semua. Wa ghuliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Wa sufidatis sayatin, setan dibelenggu, diikat. Pertanyaan timbul. Setan diikat Ustaz? Iya. Di bulan Ramadan? Iya. Pertanyaannya 3. Ngikatnya di mana? Pakai apa mengikatnya? Apanya yang diikat? Kalau kita ngikat kambing, jelas. Lehernya di pohon, ngikatnya pakai tali. Ini katanya setan diikat. Kalau memang setan diikati semua tak bisa bergerak, kenapa orang puasa masih banyak yang kesetanan? Coba kita kenal lebih dekat setan ini. Mohon maaf, kalau orang-orang dulu
orang dulu ya, dengan tingkat keawamannya berpikir, mereka selalu menggambarkan setan itu dalam bentuk makhluk-makhluk yang menyeramkan. Itulah yang mereka sebut setan. Kalau setan yang laki-laki itu biasanya digambarkan badannya besar, hitam, matanya merah, seram, betaring. Itu kalau diperiksa KTP-nya namanya Gundruwo. Kalau yang perempuan biasa rambutnya panjang, wajahnya juga seram, ketawanya ngakak. Itu biasa KTP-nya dibaca kalau nggak kuntilanak, kuntil mama, kuntil nenek, dan lain-lain sebagainya. Kalau setan yang anak-anak biasa kepala botak. Jangan tersinggung yang botak-botak pada malam hari ini. Ini minta maaf. Itu disebut tuyul. Itu pemahaman orang dulu. Orang dulu selalu memahami setan itu dalam bentuk makhluk-makhluk yang menyeramkan. Padahal setan itu tidak berwujud sebenarnya. Tapi ada orang nampak seperti itu, Ustaz. Tugas setan itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, menimbulkan was-was di hati manusia. Dimunculkan pada waktu itu memang kondisi gelap, cahaya lampu juga masih jarang, pemahaman orang awam, orang masih percaya dengan hal-hal seperti itu. Dimunculkanlah makhluk-makhluk yang menyeramkan supaya orang was-was, supaya orang takut, supaya orang mencari perlindungan kepada apapun asal tidak diganggu dengan yang namanya setan itu. Mulailah orang cari gunting, cari besi sembrani, cari bambu kuning, cari jerangu bengle, cari kunyit dan lain-lain sebagainya, minta perlindungan kepada benda-benda ini sehingga akhirnya setan berhasil memperosokkan mereka. Mereka syirik, tidak lagi berlindung kepada Allah. Padahal setan itu tidak berwujud. Tapi dimunculkan itu untuk menimbulkan was-was di hati manusia. Kalau dulu, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah, orang menggambarkan setan itu seram, tinggalnya di pohon-pohon besar. Sekarang orang mana percaya lagi tuh. Orang pohon-pohon pun sekarang udah ada penunggunya masing-masing. Setiap pohon udah ada foto orang ditempel di situ. Asal orang mau nyalon ini, nyalon itu, ditempel pohon di situ, foto itu. Terakhir setan pun nggak berani lagi di situ. Tiap pohon udah ada penunggu masing-masing sekarang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jemaah, saya lebih ingin mengajak kita melihat setan itu bukan wujud, tapi misi. Apa misi setan itu? Mau menjerumuskan kita manusia, mau menyeret kita ke dalam neraka. Dia bisa berwujud apa saja yang menyebabkan manusia lalai, lupa untuk tidak mengingat Allah sehingga akhirnya jauh dari Allah. Maaf, contohnya gimana Ustaz? Saya bisa katakan hari ini handphone Android itu pun bisa jadi wujud setan-setan baru sekarang. Lihatlah anak-anak kita kalau sudah main Android, azan pun dia tidak peduli. Orang tadarus dia tidak peduli. Anak-anak hari ini kalau sudah di depan laptop buka internet dari jam 11 malam sampai sahur pun dia sudah lupa waktu. Ternyata teknologi pun hari ini bisa dijadikan setan sebagai wujud untuk menjauhkan manusia dari Tuhannya. Setan itu bukan wujud, tapi misi. Apa saja yang bisa dijadikannya bahan untuk menjauhkan manusia dari Tuhannya, dia bisa berwujud ke situ. Hati-hati. Hari ini nyata, handphone, BlackBerry, Android sudah dijadikan setan-setan baru. Sehingga prostitusi pun sekarang sudah menggunakan alat-alat ini. Prostitusi online, artis menggunakan BlackBerry, handphone. Maka handphone itu bisa jadi malaikat, bisa jadi setan. Ketika anak-anak muda mencari informasi-informasi terkini tentang agama, mencari dalil-dalil tentang hukum melalui Android, handphone, BlackBerry, maka dia menjadi malaikat. Tapi ketika handphone digunakan untuk mencari situs-situs porno, maka dia menjadi setan-setan baru yang menjauhkan manusia dari Tuhannya. Hati-hati. Di Medan, baru lagi tertangkap seorang mucikari sebelum Ramadan kemarin. Dia mengkoordinir 25 anak SMP, SMA, untuk diperjualbelikan kepada 25 orang, SMP, SMA.
Mucikarinya ini ibu tahu, yang tertangkap ini, yang mengkoordinir ini. Anak Medan Marelan, umurnya 16 tahun. 16 tahun dia udah jadi germo. 16 tahun dia jadi mucikari. Dia sampaikan informasi secara online, orang pesan melalui dia. 25 anak ini dia yang memperdagangkannya, dijualnya dengan tarif antara 500.000 sampai 2,5 juta. Saya tahu karena saya baca koran, bukan aku pernah make. Enggak, aku enggak ada make, Pak. Terus terang, Bu, lillahi ta'ala enggak ada. Jangan sampai salah paham, tahu pula Ustadz tuh harganya katanya. Saya baca di koran, tertangkap anak ini. 25. Bapak Ibu jemaah, dari mana dia mainnya? Melalui handphone ini saja. Jadi handphone ini udah jadi wujud setan-setan baru hari ini. Udah nggak berwujud lagi ke kuntilanak, gundruwo, makhluk-makhluk yang menyeramkan. Dia ikut perkembangan zaman setan ini. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang lebih mencengangkan lagi, hasil survei dari salah satu lembaga survei di Jakarta bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Republik Indonesia. Apa yang terjadi bapak ibu jemaah? Hasil survei mengatakan, maaf, 65% anak SMP, SMA hari ini di Indonesia sudah tidak perawan. Na'udzubillah. 65%. Mudah-mudahan 35% itulah anak-anak kita. Yang 65 biarlah orang tuh. Mudah-mudahan anak kita masuk sisa yang 35% itu. Yang masih terjaga kesuciannya. Dan semua itu terkoordinir, banyak terjadi, terjebak melalui hubungan Facebook, melalui hubungan-hubungan BlackBerry dan lain sebagainya. Maka setan bisa berwujud kemana saja. TV itu bisa jadi wujud setan-setan baru hari ini. Ketika di Masjid Istiqomah sudah dikumandangkan azan. Hayya 'alas shalah. Orang berangkat semua ke masjid. Dia masih asik di depan sinetron kisah cinta di langit Taj Mahal. Saya nggak nonton, cuman iklannya di TV itu ada aku tengok. Karena pemainnya Saher, kawannya Rahul. Ini kan masih sama-sama India juga gitu. Jadi ketika orang lebih memilih televisi daripada panggilan azan, TV bisa menjadi wujud setan-setan baru yang melalaikan manusia dari Tuhannya. Hati-hati. Harta juga bisa menjadi wujud setan baru ketika dia menjauhkan si punya harta itu kepada Tuhannya. Jadi jangan lihat setan itu dalam bentuk wujud, tapi lihatlah setan dalam bentuk misi untuk merusak manusia, menjauhkan manusia itu dari Tuhannya. Itulah misi nyata iblis. Oke Ustaz, udah jelas. Jadi iblis itu betul-betul musuh. Dan dia punya banyak trik untuk merusak kita. Apa yang dia jadikan senjata untuk merusak kita Ustaz? Salah satu perangkat di dalam kolbu kita. Apa itu? Nafsu. Nafsu inilah yang dijadikannya senjata untuk merusak kita. Salah satu nafsu yang buruk itu sifat amarah. Hati-hati. Makanya Ramadan ini puasa pendidikan untuk kita sabar. Bulan Ramadan ini kan gampang kali emosi nih. Cuaca panas, kurang tidur, lapar, haus, apalagi ibu-ibu. Tidur belakangan, bangun duluan. Ini kalau nggak sabar-sabar, gampang kali setan merusak puasanya itu. Di pagi udah siap masak, jam 2:30 ibu-ibu udah bangun, suami masih tidur. Bangun nanti, hidangkan sop. Dia tanya, macam mana bang sopnya? Kayak gini lah kau masak, nggak ada kali kayak kau masak, hancur kayak gini aku hidup. Kau mau kawin lagi kayak mana? Asinnya minta ampun, macam mana aku mau selera makan kayak gini? Nggak beres kali nyayur. Padahal istrinya dari 2:30 bangun. Abang nggak ada ngargai aku sedikit pun. Itu aja marah. Bilang bagus-bagus kenapa? Kalau asin kan bisa kita betulkan. Dari dulunya kau nyayur memang nggak beres. Alah, abang kan gitu selama udah kenal sama janda itu katanya. Masuk janda pun ke situ juga. Ibu-ibu, dah
Masuk nanti, subuh sholat, siap sholat ibu-ibu tadarus, siap tadarus nyuci, siap nyuci bilas jemuri, habis itu masak, ngepel, nyuci piring, nyuci gosok pakaian, bikin kue, di sore masak lagi, gak berhenti-berhenti ibu ini. Suami pulang, ngapain dek? Bikin bukaan bang. Apa bukaan nyari? Biasalah kolak pisang, hancurlah hidup, kata suami lagi, dah naik lagi emosi kawan. Kau apa maksud kau bang hancur-hancur? Kau cari gara-gara aja dari tadi pagi. Apa enggak hancur? 27 hari puasa, tiap hari kolak pisang aja kau bikin. Lama-lama kayak burung codot lagi kau bikin. Berapa kali gaji abang rupanya? Kalau ada duitnya aku masak Kentucky pun bisa. Pisang yang enggak beli terima aja, kenapa sih nyalahkan orang aja. Tadi pagi sop jadi masalah, ini hari toto pisang lagi. Enggak ada ngargai orang sedikit pun. Kalau memang enggak suka hilang lagi. Loh mana orangnya tadi katanya. Rupanya udah masuk kamar mandi. Tanyanya anaknya, mana ayah kau? Mandi mak. Nyari pasal aja ayah kau dari tadi pagi. Udah nggak usah dilawani mak. Ayah kan memang dari dulu gitu. Nggak bisa nggak dilawani. Ngelunjak lama-lama nanti dia. Nggak ada ngargai. Lama-lama mama pun lancip juga bibir. Kau sekali lagi. Anaknya lagi jadi masalah. Itu kalau nggak tahan-tahan, ujung-ujungnya keluar kata-kata kotor. Setan berteriak lagi. Aku menang. Dirusaknya kita dari sifat amarah. Banyak cara dia merusak. Kita anggap kita betul kali puasa. Satu hari dari pagi sampai sore nggak ada makan, nggak ada minum, nggak berhubungan suami istri. Tahu-tahu ketika kita marah, setan menang. Dia berhasil merusak kita. Kemudian dari mana lagi Ustaz? Sifat israf, berlebihan. Apa hakikat puasa? Imsak, menahan diri. Tapi banyak orang gagal, akhirnya jadi israf, berlebih-lebihan. Dari pagi udah bagus, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan seks. Dia jaga dirinya dalam puasa itu, tadarus segala macam. Tiba sore, jalan keliling-keliling cari bukaan. Apa nampak dibeli. Pulang disusun di atas meja, penuh meja tuh. Mulai dari cendol, ondol-ondol, risol, longol-longol, rendang jengkol, dodol, jambu bol, semua ada di atas meja itu. Ketika azan berkumandang, pertanyaan, berapa sih yang bisa dimakannya? Minum, bubur satu mangkok kecil, risol sebiji, kenyang. Habis maghrib, makan. Siap makan, berangkat ke masjid, pulang, udah tak tersenggol lagi makanan-makanan yang sisa ini. Besoknya kita buang ke belakang rumah. Tidak ada binatang ataupun tidak ada ternak kita. Akhirnya menjadi mubazir. Setan teriak lagi. Aku berhasil merusak puasanya. Jangan kita anggap kalau udah nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri, udah betul kali puasa. Wak. Syukur kalau dia punya ternak, dibuangnya ke belakang, dimakan ternak-ternak itu. Ternak itulah yang menyelamatkan dia dari mubazir. Menjadi tabzir, imsaknya jadi rusak. Seolah-olah kalau kita beli bukaan sore itu, macam cuma satu hari puasa itu. Semua kita beli. Makanya ibadahnya harus pakai manajemen. Kalau perlu disusun jadwal. Senin, cendol, risol. Selasa, ondol-ondol, rendang jengkol. Dibagi gitu. Jangan semua dibeli. Akhirnya menjadi mubazir. Jangan kita anggap puasa benar. Rusak puasa kita dibikin syaitan. Jadi kalau udah terlanjur terbeli seperti itu gimana Ustaz? Ada solusinya. Siap buka, sholat maghrib, makan. Masih bersisa. Panggil suami. Bang, anak-anak, sini nak. THR mak, THR muncung kau sini kau dulu. Bang, ada apa? Ini masih banyak ini. Abang masih mau? Gila kau. Aku pun ajab ini. Napas saya pun payah. Kalau lagi makan, membunuh kau. Jadi kenapa abang beli semua? Ini selera. Oh anak-anak macam mana? Ini masih banyak ini. Gak mau betul, gak mau. Abang gak mau, gak mau. Anak-anak gak mau, gak mau. Bungkus, bawa ke masjid, kasih orang tadarus. Ini penyakit kita pun kadang-kadang kalau gak pas giliran mengantarkan makanan ke masjid, gak mau ngantar makanan. Padahal berlebih-lebih makanan itu di rumah.
Di masjid ini kan banyak pasukan-pasukan yang siap menyelesaikannya. Kadang ada yang 1 orang 5 kantongnya itu, memang udah disiapkannya. Jangan kita kena hukum mubazir. Artinya apa? Saya cuma ingin menggambarkan, trik setan itu banyak untuk merusak kita. Hati-hati, kerja setan itu hanya melakukan tipu-tipu daya. Sehingga akhirnya kita jauh dari Tuhan kita melanggar larangan-larangan Allah, sesuatu yang kita anggap benar ternyata salah, sehingga pada akhirnya kita tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, mari dengan berpuasa ini, jadikan ini pendidikan. Bahwa kita selama berpuasa ini betul-betul berperang dengan setan. Jadi tadi pertanyaannya Ustaz, dengan apa sebenarnya setan itu diikat? Ketika kita berpuasa dengan benar, kita bisa menahan diri, kita bisa menahan sabar kita bisa mengendalikan emosi kita bisa menahan diri dari sifat tabzir, israf berlebih-lebihan. Disitulah setan merasa terbelenggu, setan merasa terikat. Maka kita yang pantas berteriak merdeka, menang. Kita sudah berhasil membelenggu setan dengan puasa kita. Dan ini harus kita bawa sampai selesai keluar dari Ramadan nanti. Sehingga sampai kapanpun setan tidak akan pernah bisa memperdaya kita. Justru kita yang akan memperdaya dia dengan kemampuan kita melalui pendidikan puasa, mengendalikan diri, mengendalikan nafsu. Karena nafsu inilah yang selalu dijadikan setan untuk merusak diri kita, menjauhkan kita dari Tuhan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum saya tutup, saya mohon maaf terlebih dahulu. Saya ingin mengklarifikasi, sebenarnya memang jadwal saya awalnya dulu di awal-awal Ramadan 2 malam, tapi saya juga masih terikat dinas. Saya orang perkebunan, kebetulan presiden direktur saya mengajak saya keliling di beberapa kebun yang ada di Indonesia, sehingga tepat pada jadwal yang bersamaan dengan di sini, saya dibawa ke Jakarta waktu itu, sehingga saya minta robah jadwal, kita ganti 2 hari, hari ini dengan besok. Tapi ternyata besok juga saya harus segera pulang ke Medan, karena bapak-bapak, ibu-ibu, lagi-lagi urusan perusahaan, ada pencairan dana sholat id, kemudian honor-honor dakwah Ramadan para ustadz, yang besok harus saya yang mencairkannya, tidak boleh orang lain. Saya harus kembali besok setelah sholat subuh. Jadi mohon maaf, ini bukan kesalahan BDI, tapi memang saya yang merubah jadwal karena terkait dengan dinas saya sendiri, karena itu juga tanggung jawab pokok saya di perusahaan. Mohon ini agar dimaklumi. Besok kita akan lanjutkan lagi ceramah dengan ceramah subuh. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk terus mampu mengendalikan diri kita dan mengalahkan iblis syaitan sebagai musuh utama kita. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.